Oke, kembali lagi di Mulung Pikiran sesi kedua ya. Jadi kalau sesi pertama, kemarin kita sudah membahas atau memulung pikiran-pikiran dari bukunya Pip Jones dan kawan-kawan, ya, pengantar teori-teori sosial. Hari ini kita akan memulung pikirannya Syekh Nizami Ganjavi, ya, dari salah satu novelnya yang cukup terkenal dan sangat menarik ya bagi saya, Laila Majnun. Bagi teman-teman yang belum nonton Mulung Pikiran sesi pertama bukunya Pip Jones, bisa klik-klik di description aja. Nanti teman-teman bisa langsung tonton untuk sesi pertama di Pip Jones. Oke, langsung saja ya. Laila Majnun. Laila Majnun ini adalah salah satu novel yang ditulis oleh Nizami ya. Ada yang menyebutnya Syekh juga, Syekh Nizami atau Nizami. Ada juga yang menambahkan belakangnya Ganjavi. Ganjavi itu seperti atau semacam nama tempat ya, yang mungkin kalau hari ini itu masuk wilayah Azerbaijan. Kalau dulu memang masih dalam kekuasaannya Persia. Dan tentu kita bisa identifikasi ya corak tulisannya atau nanti nuansa tulisannya Nizami mungkin akan berbeda seperti sesi pertama kalau saya menjelaskan tentang pengantar teori naturalistik dan individualistik ya. Jadi corak tulisannya tentu berbeda antara literatur barat dan literatur timur. Tapi justru itu yang nanti menarik ya. Laila Majnun ini ada yang bilang juga salah satu buku yang tidak kalah dahsyat ya sama bukunya William Shakespeare, Romeo and Juliet ya. Bahkan Laila Majnun jauh lebih dulu ya sebelum Shakespeare nulis Romeo Juliet. Atau ini rujukan paling menarik selain Romeo Juliet ya untuk memahami kisah cinta dan makna-makna cinta. Ada juga Yusuf Sulaiha dan macam-macam. Tentu teman-teman nanti bisa akses sendiri literatur atau novel-novel, buku-buku yang menceritakan tentang kisah cinta, khususnya cinta romantik ya. Tapi tentu di sini Nizami tidak menempatkan Laila Majnun sekedar ya atau sekadar sebagai ya kisah-kisah pop gitu kan, kisah-kisah cinta romantik yang mungkin selama ini kita tonton di sinetron atau kita lihat di keseharian. Tapi sebenarnya ini semacam perumpamaan, alegori ya untuk cinta yang puncak, yaitu cinta ilahiyah. Jadi sebenarnya Laila Majnun ini membawa kita sampai ke cinta ilahiyah. Itu yang dimaksudkan Nizami dalam Laila Majnun. Tapi kalau kita mau menempatkan Laila Majnun sebagai pedoman cinta romantik ya nggak masalah, karena cinta romantik juga pada akhirnya akan membawa kita pada cinta ilahiyah, gitu kan? Cinta kepada Tuhan. So sebenarnya standpointnya Nizami atau bagaimana kita memaknai Laila Majnun dalam tulisannya Nizami, ya puncaknya adalah seberapa cinta kita kepada Tuhan gitu. Meskipun nanti ilustrasinya menggunakan Laila dan Majnun. Nah, itu sekilas tentang sekilas tentang Laila Majnun ya. Ada beberapa cover dari buku Laila Majnun. Mungkin yang terbaru itu yang warnanya merah ya. Cover yang warnanya merah, tapi ada juga yang beredar yang ditambahkan kisah cinta klasik dari negeri timur, ada juga yang putih dan banyak, tapi menurut saya kurang lebih isinya sama ya, dan pesannya juga sama, makna-makna dan simbol-simbol yang hendak disampaikan Nizami juga pasti sama gitu. Oke, kita langsung saja ya masuk ke poin-poin atau pikiran-pikirannya Nizami dalam buku Laila Majnun. Untuk sesi kedua ini saya akan memaparkannya secara kronologis ya. Jadi ada sekitar 33 bab lah kalau kita katakan itu bab, atau 33 bagian dari Laila Majnun. Dan
paparan ini saya akan bawa secara kronologis. Jadi mulai dari siapa itu Majnun, siapa itu Laila, di mana mereka bertemu, dan termasuk juga kutipan-kutipan atau syair-syair, puisi-puisi yang ditampilkan oleh Nizomi dalam karyanya Laila Majnun. Oke, kita langsung masuk di poin pertama ya. Jadi, buah hati yang sempurna. Jadi di situ dikisahkan sebenarnya pada suatu hari di Jazirah Arab. Jadi setting sosialnya itu kondisi sosiologis Arab ya, jadi Timur Tengah. Nanti ada beberapa titik yang mungkin bagi kita tidak rasional, tapi sebenarnya itu mungkin bawaan dari culturalnya Timur Tengah. Ya. Oke, jadi di suatu hari di Jazirah Arab ada seorang raja yang cukup besar, ya, cukup terkenal, bernama Sayyid dari suku Banu Amir. Dia seorang yang sukses, seorang yang kaya, makmur, tapi kemajuan, kesuksesan, kemakmurannya dia itu tidak ada artinya karena dia tidak punya seorang putra, gitu kan. Dia tidak punya seorang anak, gitu kan. Nah, di samping soal kepuasan ya karena memiliki anak, tentu secara politik nanti kan beberapa kekayaannya itu kan akan diwariskan kepada anaknya, gitu kan. Apalagi anak laki-laki untuk sistem sosial yang feodal dan patriarki misalnya itu kan sangat sangat amat dibutuhkan gitu. Tapi apakah itu maksudnya ya nanti teman-teman bisa maknainya sendiri gitu. Tapi kenapa kemudian kesuksesan itu tidak ada artinya karena tidak memiliki seorang putra bukan putri? Nah, mungkin itu pemaknaan saya terhadap hal tersebut ya. Nah, Sayyid terus berdoa dan berpuasa, bersedekah, berusaha agar dia cepat dikaruniai seorang putra. Gitu. Dan pada akhirnya ia dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, yang ia beri nama Qais. Nanti ada satu fase si Qais ini nanti kemudian akan berubah nama menjadi Majnun. Jadi Majnun itu sebenarnya bukan nama ya, tapi julukan atau label terhadap Qais. Lantas apa itu artinya Majnun dan kenapa Qais menjadi Majnun itu nanti yang akan kita temukan di beberapa bab berikutnya. Nah, Qais ini di sini deskripsinya itu dia sosok yang sangat tampan ya. Bahkan ketampanan Qais ini kemudian digambarkan dalam sebuah kalimat, yaitu siapapun yang melihatnya bahkan dari kejauhan pasti akan mendoakannya gitu. Karena dia sangat tampan gitu. Sangat membahagiakan. Bahkan dari kejauhan pun orang mendoakannya karena ketampanannya gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke bab berikutnya, apakah kisah Laila Majnun ini adalah sebuah kisahnya nyata atau hanya sekadar fiksi? Spekulasi tentu banyak ya. Ada yang bilang nyata, ada yang bilang fiksi, ada yang bilang ada kuburannya juga dan seterusnya gitu kan. Tapi bagi saya kita tidak perlu terjebak dalam keaslian ya, karena kisah-kisah fiksi tentu banyak, apalagi di era modern, postmodern seperti hari ini kan kisah-kisah fiksi tentu banyak. Yang jauh lebih penting adalah nilai-nilai wisdom yang bisa kita ambil, yang bisa kita pulung gitu kan dari literatur-literatur, novel, buku-buku. Nah, itu yang jauh lebih penting menurut saya daripada berdebat tentang keasliannya. Oke, berikutnya Nyala Api Cinta. Di bab kedua ini Qais bertemu seseorang yang dia adalah Laila. Jadi Qais ini bersekolah di sekolah para anak bangsawan ya. Dan suatu hari ada seorang gadis yang bergabung di kelas tersebut. Nah, gadis inilah seorang yang dinamakan Laila. Jadi pertemuan antara Qais dan Laila ini terjadi di sekolah mereka ketika mereka masih bersekolah. Nah, Qais tenggelam dalam cinta bahkan jauh sebelum ia mengenal arti cinta. Jadi ada semacam cinta pada pandangan pertama. Begitupun juga dengan Laila sama-sama tenggelamnya. Nah, di sini mungkin kita bisa maknai bahwa cinta itu tidak perlu terlalu banyak definisi ya. Jadi fase-fase apa sih menuju situasi jatuh cinta? Kadang kita tidak bisa
menjelaskannya secara benar-benar pasti gitu kan, atau secara positivistik misalnya kalau agak metodis ya. Tapi cinta itu kan kadang sekedar anugerah, sekedar apa ya, karunia yang bahkan kita tidak mengerti, tiba-tiba datang di hati kita, tiba-tiba datang lewat tatapan mata gitu. Nah, ini yang diilustrasikan oleh Kois dan Laila. Bagi Kois, Laila bak matahari yang merambat naik di langit hatinya dengan keindahan sinar yang tak ada bandingannya. Hari demi hari, cahaya yang dipancarkan Laila semakin terang menerangi tak hanya dunia Kois, namun juga dunia mereka yang beruntung dapat berjumpa dengannya. Jadi cinta Kois terhadap Laila itu muncul bahkan sebelum Kois mengerti arti cinta itu sendiri. Gitu. Jadi cinta kadang tidak perlu definisi, tapi rasakanlah sendiri pengalaman itu, rasakan sendiri karunia itu. Karena kalau kata Gibran, ketika dia datang, ketika cinta datang, kita tidak bisa menolaknya. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan cinta untuk tetap datang pada diri kita gitu. So sebenarnya lepaskan diri kita, kalau kata Gibran itu kan lepaskan diri kita terhadap cinta, maka cinta akan menuntunmu pada jalan kebaikan, kurang lebih seperti itu. Nah, selang beberapa waktu ketika kemudian Kois dimabuk cinta ketika bertemu dengan Laila, kisah antara Kois atau kegiatan-kegiatan aktivitas Kois dan Laila ini lama-kelamaan menjadi desas-desus di tengah-tengah masyarakat. Dan mereka tentu berusaha untuk menyembunyikan kisah cinta mereka, betapa mereka saling mencintai, dan mereka berusaha menyembunyikan itu. Lantas kemudian kan muncul sebuah pertanyaan, ya kenapa mereka harus sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Tentu ini tidak bisa kita lepaskan dari setting sosial ya, cultural kondisi sosiologisnya masyarakat Timur Tengah, masyarakat Arab, bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak boleh saling berhubungan dengan sangat dekat gitu kan, apalagi kemudian berpacaran dan seterusnya tanpa melalui ikatan pernikahan. Sebenarnya itu kita bisa maklumi di situ. Itu tidak bisa kita bandingkan dengan budaya western atau budaya di Indonesia hari ini. Tentu setting zamannya berbeda. Sehingga ketika Kois dan Laila kemudian menjalin sebuah perasaan, relasi yang eksklusif, spesifik, romantik, itu tentu menjadi aib tersendiri khususnya bagi keluarga perempuan ya, dari keluarga Lailanya. Karena Laila pada akhirnya juga nanti akan dipaksa oleh keluarganya untuk menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Jadi ada pengaruh setting sosiologis ya yang memisahkan antara Kois dan Laila. Oke, jadi di sini sebenarnya ada beberapa bab ya yang saya lompati karena beberapa bab itu sekedar sebagai filler, jadi sebagai pengisi saja. Jadi ada beberapa kesempatan seperti Kois berjumpa seekor rusa, berjumpa seekor burung gagak, itu tidak saya masukkan karena bagi saya itu hanya semacam filler ya. Tapi secara keseluruhan mayoritas semua babnya saya masukkan di mulung pikiran sesi kedua ini. Nah, bagian keempat yaitu cinta yang terpupus. Kois telah berubah menjadi Majnun. Nah, di sini poinnya Kois sudah berubah menjadi Majnun. Majnun itu artinya ada yang bilang bodoh, ada yang bilang gila juga. Jadi Kois al-Majnun. Jadi Kois itu apa yang membuat gila Kois sehingga dia dijuluki sebagai seorang yang Majnun misalnya, dilabeli sebagai Majnun. Ya tentu saja kegilaan Kois terhadap Laila itu sendiri, sehingga dia bahkan kehilangan kesadarannya sendiri. Nah tentu kita akan coba ya, saya akan coba untuk memaknai setiap kisah antara Kois dan Laila di sini. Jadi kita tidak hanya tekstual mengisahkan kisahnya, tapi coba kita maknai di setiap kisahnya gitu. Nah ketika Kois sudah berubah menjadi Majnun, Sayyid merasa khawatir ya, karena kegilaan Majnun ini tidak sekedar kegilaan yang kita bayangkan ketika rasa cinta merasuki diri kita ya, seperti tidak bisa tidur dan seterusnya, tidak makan dan seterusnya, karena Kois ini jauh lebih ekstrim daripada kegilaan yang kita bayangkan tentang kegilaan cinta romantik. Jadi beberapa ilustrasi di sini Nizomi memberikan contoh misalnya Kois yang bernyanyi-nyanyi di jalanan,
di pasar dia memanggil nama-nama Laila, kemudian menulis puisi, mendendangkan syair, ya, menyacakan syair, mendendangkan lagu dan seterusnya tentang Laila. Bahkan dia tidak sadar akan hal tersebut gitu, karena itu semua dalam kendali cinta terhadap Laila gitu. Sebenarnya kita bisa maknai di sini karena konteks dari Laila Majnun ini adalah alegori cinta ilahi, ya, maka kegilaan yang sama antara Qais dan Laila itu sebenarnya bisa kita adopsi terhadap atau kepada cinta kepada ketuhanan, ya. Jadi benar-benar all out terhadap Tuhan, benar-benar memberikan segalanya kepada Tuhan, bahkan diri kita sendiri gitu. Karena kita sebenarnya tidak bukan apa-apa, ya. Manusia itu bukan apa-apa selain makhluk Tuhan. Nah, Said yang mulai khawatir kemudian mengadakan rapat dan memutuskan untuk mengirim utusan guna melamar Laila gitu. Karena Said paham kenapa Qais kemudian menjadi Majnun, kemudian menjadi gila dan tidak sadarkan diri meskipun dia jalan-jalan gitu kan. Said paham bahwa yang diinginkan oleh Qais adalah Laila itu sendiri, sehingga Said mengadakan rapat untuk melamar Laila. Nah, ketika hari itu tiba, Said bertemu dengan ayah Laila dan ada beberapa dialog di situ. Misalnya, Said datang ke sini sebagai seorang pembeli, dan jika Anda menyadari apa yang baik untuk diri Anda, saya yakin Anda pasti tahu. Maka nyatakan harga Anda dengan jelas dan berikan apa yang saya minta. Jika Anda melakukannya sekarang, maka Anda mendapatkan penawaran yang sangat bagus. Esok mungkin sudah terlambat. Jadi mungkin teman-teman agak bertanya sedikit, ya, kenapa proses lamarannya Qais atau melamarnya Qais ke keluarganya Laila itu seperti membeli barang. Sekali lagi kita tidak bisa lepaskan naskah atau tulisannya Nizami ini dengan kondisi sosiologis masyarakat Timur Tengah, masyarakat Arab gitu, di mana memang posisi perempuan sangat subordinatif, ya, sangat terpinggirkan, termarginalkan, bahkan dia seperti sebuah barang. Beberapa ilustrasi kan ketika kalah perang, yang menjadi harta rampasan tidak hanya kekayaan materi, ya, ekonomi kapital misalnya, tapi juga perempuan-perempuan yang ada, sehingga ada banyak ilustrasi bahwa yang selalu diharapkan keluarga-keluarga Arab, ya mungkin Arab jahiliyah ataukah Arab masa lalu, itu adalah seorang putra, bukan seorang putri. Karena seorang putri pada akhirnya akan menjadi beban keluarga, khususnya ketika terjadi perang, karena mereka akan jadi harta rampasan gitu. Dan mungkin dalam sistem-sistem politik yang feodal, aristokratik, ya, tapi aristokratik yang bukan western, ya, itu juga selalu menempatkan laki-laki menjadi superpower, sehingga dia bisa mewarisi harta kekayaan ayahnya, harta kekayaan keluarganya, bisa melanjutkan menjadi seorang raja, menjadi seorang pimpinan politik minimal di sukunya sendiri gitu. So sebenarnya ini hal yang wajar dan bisa kita maklumi, ya, karena setting sosialnya ya memang begitu. Lantas lamaran Majnun kita akan ubah Qais di sini sudah menjadi Majnun, dan di beberapa bagian berikutnya saya akan lebih sering menyebut Majnun daripada Qais, ya. Jadi Majnun adalah Qais itu sendiri. Lamaran Majnun melalui ayahnya ditolak oleh ayah Laila karena Majnun adalah orang gila. Jadi lamarannya Majnun melalui Sayyid ayahnya itu ditolak oleh sukunya Laila. Khususon ayah Laila menolaknya. Kenapa dia menolaknya? Ya lantaran Majnun dalam fase sebelum prosesi lamaran ini, dia kan akan-akan seperti orang gila gitu. Kalau teman-teman baca di situ, ya tadi dia berjalan-jalan di toko-toko, di pasar-pasar, tapi dia ngomong sendiri, nyanyi sendiri, ya, berpuisi sendiri, ya, menyajakkan sajak-sajaknya sendiri gitu, dan menyebut nama-nama Laila gitu, tanpa dia sadar bahwa itu dia lakukan. Nah, teman-teman bisa bayangkan seorang pria yang berjalan di tengah-tengah pasar dan menyebut-nyebut nama orang yang dia cintai. Tentu itu menjadi indikator kegilaan tersendiri, ya, yang kemudian membuat ayah Laila menolak lamaran Sayyid atas Majnun gitu. Oke. Berikutnya adalah bagian kelima, yaitu sang pengembara cinta.
Jadi karena Laila kemudian atau ayah Laila menolak lamaran Said atas Majnun, dan kemudian Majnun pada akhirnya melarikan diri ke tengah hutan, ke tengah gurun untuk dapat ya mengasingkan diri lah, karena dia bahkan sudah kehilangan kesadarannya sendiri akan dirinya sendiri, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sehingga Said meminta teman-teman putranya untuk menyadarkan Majnun. Majnun kemudian meninggalkan orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, melarikan diri ke tengah gurun, ke tengah hutan, tanpa ada arah yang jelas, tujuan yang jelas. Yang dia tahu, yang dia inginkan adalah Laila, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk berjumpa dengan Laila. Mungkin kita agak greget di sini untuk mengatakan ya tinggal ke tendanya Laila atau tinggal ke rumahnya Laila dan jumpai Laila secara langsung gitu. Tentu itu tidak bisa semudah itu ya, karena mungkin penjagaan suku Laila sangat ketat gitu. Dan di sini mungkin ada beberapa hal yang bagi kita tidak rasional ya, atau sebenarnya rasionalitas kita tidak bisa membaca kisah-kisah semacam ini. Jadi kisah-kisah sufisme, kisah-kisah dari timur kadang sulit untuk dipahami sekedar menggunakan rasio yang selama ini kita gunakan untuk ya kajian sosial, kajian empirik, kajian positivistik, penelitian ilmiah. Nah, ini sebenarnya menjadi hal yang menarik ya untuk kita pertanyakan juga. Mungkin nanti kita bisa temukan jawabannya di mulung pikiran sesi-sesi berikutnya. Kenapa yang disebut sebagai rasional itu kadang tidak bisa mengcover kisah-kisah yang romantik, misalnya kisah-kisah yang memainkan language game gitu, memainkan bahasa, memainkan simbol. Nah, teman-teman Majnun di sini berusaha menyadarkan Majnun ya bahwa perempuan itu tidak hanya Laila semata. Kamu boleh pilih, silakan perempuan mana yang akan kamu nikahi, yang akan kamu persunting, yang akan kamu miliki, bahkan kami akan bantu gitu. Kalau kekurangan harta kita akan beli itu perempuan-perempuan yang kamu inginkan. Tapi lantas Majnun tetap menolak hal tersebut karena yang dia cintai ya hanya Laila semata. Ya. Dalam keadaan tidak sadar, Majnun mulai menyanyikan lagu dan sajak-sajak cinta. Itulah yang membuat orang-orang tertarik. Tadi kegilaan Majnun, ekspresi kegilaan Majnun itu ya bukan ngomong sendiri ya, kalau di bayangan teman-teman orang gila itu seperti apa, tapi kegilaannya Majnun ini ya kegilaan akan rasa cintanya terhadap Laila, yang kemudian dia wujudkan dalam bentuk sajak, dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu. Nah, di situ saya bawa beberapa kutipannya ya. Kau tidak hanya telah mencuri hatiku, tapi mengapa kau juga mencuri kesadaranku. Jadi tadi, bahkan ketika Majnun berjalan-jalan sendirian, mengasingkan diri ke tengah gurun, ke tengah hutan, dia pada dasarnya tidak sadar akan dirinya, karena dia sudah menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Sang Maha Cinta yang dalam hari ini diwakili oleh Laila ya. Selain rasa cintaku kepadamu, aku tak memiliki apapun. Segalanya telah kutinggalkan, kupertaruhkan, dan akhirnya aku kehilangan semua itu. Jadi akan rasa cintanya terhadap Laila, Majnun sudah melepaskan segalanya, bahkan hal yang paling personal, paling privat bagi manusia, yaitu kesadaran manusia sendiri. Kesadaran Majnun sendiri sudah dipertaruhkan, sudah digadaikan hanya untuk Laila. Loh kok bucin sekali misalnya. Nah, ini sebenarnya tidak bisa dipahami sesempit atau sesederhana itu ya. Nanti ada beberapa kisah-kisah yang mungkin kita bisa paham maksud dari Majnun kenapa bisa begitu, atau kita bisa paham maksud dari Nizomi kenapa menulis cerita Laila Majnun. Oke, di bagian ke-6, di bagian ke-8, jadi ada beberapa bagian yang saya potong ya, yang bagi saya itu cuma filler aja, pengisi. Jadi yang lebih yang nilai-nilai wisdomnya atau makna-maknanya jauh lebih banyak akan jauh lebih sering saya tampilkan. Sekuntum mawar yang terkoyak di bagian 8. Jadi di suatu fase, di suatu waktu ketika kemudian segala macam upaya yang dilakukan Said untuk menyadarkan Majnun itu gagal, pada akhirnya Said berupaya dengan dirinya sendiri untuk menyadarkan putranya. Dan dia kemudian menyusul Majnun ke tengah gurun, di tengah semak-semak, di antara semak-semak. Ya, dia menemukan Majnun dalam kondisi yang
bahkan tidak mirip seperti manusia dengan tubuh yang kurus kering, rambut yang kusut. Itu beberapa ilustrasi ya ketika Koi sudah bertransformasi menjadi Majnun. Dia benar-benar sudah menyerahkan hidupnya hanya untuk cintanya kepada Laila, bukan untuk Laila. Itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Menyerahkan diri kepada cinta dengan menyerahkan diri kepada individu personal itu dua hal yang berbeda. Karena kalau kepada cinta, maka yang terjadi adalah segala macam realitas, segala macam dinamika kehidupan itu akan selalu pasti indah. Lantas kenapa kemudian ketika kita declare bahwa aku sudah menyerahkan diriku kepada cinta, tapi kenapa aku justru sengsara, aku justru merasa tersakiti? Itu mungkin kamu tidak tempatkan itu, atau kamu tidak serahkan dirimu kepada cinta, tapi kamu serahkan dirimu kepada orang yang kamu cintai. Yang kemudian terjadi adalah dominasi, yang terjadi adalah pemaksaan, ya, protektif, overprotektif misalnya, ketidakbebasan, ketidakmandirian. Itu mungkin karena kita menyerahkan diri kita bukan kepada cinta, tapi kepada sosok yang kita cintai. Sehingga sosok yang kita cintai itu seperti berhala, seperti Tuhan yang justru kita sembah. Jadi bukan cintanya, tapi objeknya. Itu bagi saya dua hal yang berbeda ya. Menyerahkan diri kepada cinta dan menyerahkan diri kepada objek yang kita cintai itu dua hal yang berbeda. Nah, ketika Majnun kemudian dijemput oleh Sayyid dan kemudian diajak untuk pulang, Majnun menolaknya. Majnun menolak untuk pulang dan menolak untuk sembuh ya, secara tidak langsung. Dan dia mengatakan begini, pecinta macam apa yang menganggap ancaman kematian secara serius? Seorang pria yang mencari kekasihnya takkan takut menghadapi dunia dan juga perangkapnya. Jadi sebenarnya maknanya mungkin seperti ini ya teman-teman. Ketika kita sudah menyerahkan diri kepada yang maha cinta, yaitu Tuhan. Sebenarnya maksudnya kan maha cinta, alegori cinta ilahiyah itu ya Tuhan itu sendiri, bukan makhluk, bukan manusia, bukan benda, apalagi harta, tapi Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada yang maha cinta, yaitu Tuhan, maka apa artinya ancaman kematian gitu? Apa artinya kematian itu sendiri? Sebenarnya makna sederhananya ngapain takut mati gitu loh. Karena ketika kita mati kan kita akan berjumpa dengan yang maha cinta, dan diri kita itu selalu mendambakan kan bersatu dengan yang kita cintai. Kalau secara romantik kan kita selalu berharap selalu bisa bertemu, bisa menatap mata orang-orang yang kita cintai. Atau secara spesifik ya dia yang kita cintai gitu. Nah, secara ilahiyah juga begitu sebenarnya. Jiwa, raga, ruh kita juga pada dasarnya ya merindukan untuk bersatu dengan yang kita cintai. Dan yang maha cinta itu ya adalah Tuhan itu sendiri. So, dalam menghadapi kehidupan dunia dan juga perangkapnya, kalau yang disampaikan oleh Majnun dalam kalimatnya ini adalah ngapain kita takut menjalani kehidupan, ngapain kita takut dengan segala macam perangkap kehidupan. Karena segala macam perangkap dan ketakutan itu ya pada akhirnya ya menjadi sebuah jalan guna kita berjumpa dengan yang maha cinta, berjumpa dengan orang yang kita cintai. Kalau dalam penjelasan yang lebih yang lebih bombastis itu kan kadang orang yang sangat mencintai kekasihnya bahkan bisa merelakan jiwa raganya gitu, mempertaruhkan hidupnya demi dia yang dia cintai gitu. Ya sama halnya dengan bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam konteks mahabbah, dalam konteks cinta gitu. So ancaman kematian, perangkap, kesusahan itu nggak ada artinya gitu loh. Ngapain saya takut dengan hal-hal semacam itu? Karena yang saya butuhkan hanyalah bersatu dengan yang maha cinta. Hanya bersatu dengan yang dia cintai gitu. Nah itu makna dari kalimat yang disampaikan oleh Majnun ya dalam bagian ke-8 ini. Sekuntum mawar yang terkoyak. Jadi Majnun itu seperti sekuntum mawar yang terkoyak gitu. Terkoyak karena dia bingung bagaimana harus bersatu dengan yang dia cintai, yaitu Laila. Nah, kemudian bagian ke-9. Jadi upaya Sayyid untuk menyadarkan Majnun gagal ya, dan Majnun menjawabnya dengan jawaban yang sangat penuh makna yang bisa kita maknai.
bahkan tidak sekedar romantik ya, tapi ilahiyah juga. Penyair dan sekuntum bunga. Pada akhirnya Majnun memutuskan untuk melarikan diri dan menjelajahi alam liar tanpa memiliki tujuan. Tujuannya ya pada dasarnya ya bagaimana untuk bersatu dengan Laila yang maha cinta, yang dia cintai. Tapi dia kebingungan sendiri di situ. Ketika Majnun tersiksa oleh perasaannya, Laila justru tumbuh menjadi semakin cantik. Ya. Laila tampak bersemi di permukaan namun ia bersedih di dalam hatinya. Kecantikan Laila ini sebenarnya dideskripsikan oleh Nizami, tentu kecantikan dalam indikator perempuan Timur Tengah ya, makanya di beberapa covernya kan sangat terlihat wajah Arabiknya ya, Arabian face-nya itu ditonjolkan, jadi bukan Indonesian face atau Western face ya, tapi Arabian face-nya yang ditampilkan menggunakan cadar, hanya tampak matanya saja gitu. Kita nggak bisa protes di situ. Kenapa yang dideskripsikan itu wanita Arab? Kenapa yang dideskripsikan wanita bercadar? Ya karena Nizami lahir di tengah-tengah budaya Arab gitu loh. Kalau Laila Majnun lahir di budaya Jawa, maka Laila itu ya digambarkan menggunakan konde gitu kan. Kalau Laila kemudian lahir di Eropa, maka ilustrasinya tidak menggunakan cadar tapi menggunakan gaun misalnya. Kalau Laila itu lahir atau Laila Majnun ini kisah yang lahir di Jepang, maka yang digunakan Laila ya kimono. Nah sebenarnya kita tidak bisa protes kenapa Nizami mengilustrasikan Laila dengan karakteristik perempuan Arab ya, menggunakan cadar, mata yang hitam misalnya, bak rusa, di situ kan deskripsinya seperti itu. Apabila Laila tersenyum maka pipinya merah merona, bibirnya ketika tersenyum kemudian merekah bak bunga mawar yang sedang mekar. So sebenarnya Laila, seberapa cantik sih Laila? Teman-teman bisa bayangkan Laila sebagai orang yang teman-teman cintai. Kecantikannya sama seperti orang yang teman-teman cintai. Jadi konstruksikan Laila dalam pikiran teman-teman masing-masing ya. Jadi teman-teman punya Laila versi teman-teman sendiri gitu. Dan cinta yang kemudian berusaha disampaikan oleh Nizami lewat Laila Majnun ya bukan tekstual letter luck seperti Majnun terhadap Laila, atau bagaimana saya harus bersatu dengan seorang perempuan, apakah dia harus sama seperti Laila secara fisik? Tentu tidak, tapi rasakan pengalaman cintanya itu sama seperti Majnun terhadap Laila. Dia tidak perlu definisi, dia tidak perlu penjelasan pasti, namun ketika karunia anugerah itu datang, kita tidak bisa menolaknya, tentu tidak bisa menolaknya, dan kita harus menyerahkan sepenuhnya dalam genggaman cinta itu sendiri. Jadi kalau teman-teman kemudian jatuh cinta terhadap seseorang, terhadap Laila versi teman-teman sendiri, lepaskan segala macam belenggu kehidupan, lalu serahkan diri kepada cinta itu sendiri gitu. Itu pemaknaan saya terhadap Laila. Jadi kita punya Laila versi kita masing-masing, tapi bukan untuk dimiliki seperti sebuah barang, tapi berharap untuk bisa dipersatukan di kemudian hari dengan sosok yang seringkali saya sebut dia Laila gitu. Meskipun nanti Laila itu diartikulasikan menjadi nama yang lain, diartikulasikan dengan sosok yang lain, diartikulasikan dengan seorang perempuan yang ia benar-benar mencuri hidup kita seperti kesadaran Majnun yang secara tidak langsung dicuri oleh Laila di sini. Nah, bagian ke-9 penyair dan sekuntum bunga ini sebenarnya agak sedikit menyentuh hati kita ya, bagaimana kita bisa mengartikulasikan, mengkonstruksikan Laila yang kita harapkan bisa kita tatap matanya di kemudian hari. Laila bak bersemi tadi ya di permukaan, tapi dia sedih di dalam hatinya. Jadi ketika dipisahkan itu sebenarnya Laila juga sama sedihnya dengan Majnun. Nanti di bagian terakhir justru Laila mengklaim bahwa dirinya lah yang lebih tersiksa daripada Majnun. Dirinya lah yang lebih merasakan kesedihan dibandingkan dengan Majnun. Kita bisa pakai analisis sosiologis sebenarnya untuk membaca kenapa Laila bisa declare seperti itu. Laila masih dapat merasakan kekasihnya melalui sajak-sajak yang disampaikan oleh orang-orang.
Tapi di satu sisi kesedihan Laila, di sisi lain dia sebenarnya juga bisa bersyukur karena kegilaan Majnun yang diekspresikan melalui tulisan, nyanyian, puisi itu kemudian disukai orang-orang, kemudian ditiru, diadopsi, di copy ya, untuk kemudian dinyanyikan oleh orang-orang, sehingga ketika Laila sedang duduk di tendanya atau sedang memperhatikan orang-orang yang lalu lalang, maka dia bisa paham bahwa yang dinyanyikan, yang disampaikan, yang disajakan oleh orang-orang itu sebenarnya kalimat-kalimat kekasihnya, kalimat Majnun, dan tentu bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Oke, berikutnya bagian ke-10 dan 11 ini saya satukan karena kurang lebih masih satu alur ya, dan beberapa poinnya nggak begitu banyak. Derita dalam pengharapan dan sekuntum bunga yang rapuh. Ini sebenarnya dua subjudul yang ditujukan kepada Laila ya. Bagaimana ini bisa mendeskripsikan Laila berada dalam situasi seperti apa, Laila berada dalam rasa yang seperti apa, dan dia sebenarnya sedang menderita dalam pengharapannya untuk bisa kembali bersama Majnun. Dan dia itu seperti bagaikan sekuntum bunga mawar yang rapuh ya, sekuntum bunga yang rapuh. Dia sosok yang cantik seperti sekuntum bunga, tapi dalam fase posisi ini dia sedang sangat rapuh karena dia tidak bisa berjumpa dengan yang dia cintai, yang maha cinta, yaitu Qais al-Majnun itu sendiri. Jadi suatu ketika Laila bersama dengan teman-temannya bermain di taman bunga, namun bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk berkeluh kesah tentang perasaannya. Berkeluh kesah kepada siapa? Kepada bunga, kepada burung, dan kepada angin. Dia selalu berharap ketika dia berkeluh kesah, ketika dia menyampaikan perasaannya di hadapan sekuntum bunga, di hadapan seekor burung, dia selalu berharap perasaan-perasaan keluh kesah itu bisa disampaikan kepada Majnun ya. Sama halnya ketika mungkin kita sedang jatuh cinta atau kita sedang rindu orang yang kita cintai, tentu secara tidak sadar kita sering berkeluh kesah, kita sering berharap apa yang kita rasakan bisa tersampaikan gitu. Saya kira ilustrasi tentang hal tersebut yang dilakukan oleh Laila juga sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Apakah efektif atau efisien untuk melakukan hal tersebut? Mungkin kita tidak bisa menjelaskannya secara efektif dan efisien ya, karena ini bukan ranahnya rasionalitas instrumental untuk mengcover cinta, karena cinta tidak bisa di cover oleh rasionalitas instrumental yang basisnya efisiensi dan efektivitas, tapi dia hanya perlu rasa, dia hanya perlu penghayatan yang cukup serius ya, tapi tidak untuk kemudian berlarut-larut sebenarnya. Berharap angin, burung, bunga, dan apa yang dia jumpai ketika di taman bunga itu bisa menyampaikan perasaannya kepada Majnun. Ya, derita dalam pengharapan dan sekuntum bunga yang rapuh ini ya satu situasi di mana Laila benar-benar ya dia tersiksa karena dia tidak bisa bersatu dengan Majnun, atau dia dipaksa untuk berpisah dengan Majnun, dan dia tidak bisa bertemu dengan Majnun gitu kan. Lantas muncul pertanyaan sederhana, misalnya sebaliknya ya, seperti tadi di awal-awal, kenapa tidak kemudian kawin lari, kenapa kemudian tidak lari bersama. Kembali lagi, Nizomi menulis ini kan dalam setting sosial masyarakat Timur Tengah, masyarakat Arab, yang mungkin kalau itu terjadi, yang terjadi adalah pertumpahan darah, yang terjadi justru perang besar. Dan itu beda dengan kalau kita bahwa itu dalam culturalnya Western ya, jadi budaya-budaya Barat misalnya yang mengedepankan kebebasan, bagaimana mengekspresikan cinta dalam kebebasan yang total, yang radikal gitu kan, sehingga ada ya hubungan seksual di luar nikah dan seterusnya, dan bisa hidup berdampingan tanpa perlu menikah seperti Sartre dan Simone de Beauvoir misalnya. Nah itu kan beda setting sosial gitu loh. So kita tidak bisa bawa penjelasannya Western atau penjelasannya Indonesia hari ini postmodern untuk membaca karyanya Nizomi yang mungkin ditulis jauh sebelum konsep-konsep tentang rasionalitas, tentang pragmatisme itu sedang booming.
So kita perlu menggunakan rasa dan pemaknaan interpretasi yang bukan menggunakan rasio untuk membacanya, tapi lebih apa sih maknanya gitu, apa sih pesannya gitu. Bukan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa bukan begini atau bukan begitu. Oke, begitu ya. Ya tips and trick untuk bisa membaca buku-buku yang apa ya, nuansanya sofistik, yang nuansanya ini biasanya buku-buku timur, buku-buku mistisisme misalnya di Jawa misalnya itu kan lebih lebih sering bagaimana kita melakukan pemaknaan daripada interpretasi rasionalistik. Oke, saat pulang dari taman Laila berpapasan dengan Ibnu Salam. Nah, Ibnu Salam ini ya salah satu tokoh orang ketiga di antara Majnun dan Laila, tapi bukan dalam penjelasan merebut ya. Tapi Ibnu Salam ini yang kemudian nanti punya cerita tersendiri dengan Laila. Nah, sebenarnya di sini sudah ada semacam clue ya bahwa Ibnu Salam mengirim utusan untuk meminang Laila. Nah, pertanyaannya kan apakah nanti Laila menerima pinangan Ibnu Salam? Apakah Ibnu Salam akan berhasil meminang Laila? Lantas apa yang terjadi ketika Ibnu Salam akhirnya berhasil meminang Laila? Apa yang akan dirasakan Majnun ketika mendengar ternyata Ibnu Salam meminang Laila? Itu yang akan kita temukan di bagian-bagian berikutnya. Oke, mungkin itu saja ya untuk mulung pikiran sesi kedua bukunya Syekh Nizomi Ganjavi, Laila Majnun. Tadi kita sampai di bagian 10 dan 11 yang cukup menggantung ya, karena ada satu clue yang menarik di mana Ibnu Salam mengirim utusan ke pihak Laila untuk meminang Laila. Dan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang sudah saya sampaikan tadi mungkin akan kita temukan di bagian-bagian berikutnya. Dan mungkin itu saja ya, tetap tonton channel saya dan tetap setia untuk menanti ya mulung pikiran di sesi-sesi berikutnya, literatur-literatur berikutnya. Tentu saya tidak berhenti di sini ya. Saya tidak menghentikan proses mulung pikiran kita di Syekh Nizomi Ganjavi hanya di sesi kedua ini. Saya tentu akan melanjutkan sesi-sesi berikutnya untuk menyelesaikan Laila Majnun gitu. Tapi tentu harus bersabar ya, karena memulung itu kan perlu kesabaran, memulung itu ya perlu ketelitian dan juga rasa untuk bisa memaknai pikiran-pikiran, simbol-simbol, makna-makna yang mungkin kita akan dapatkan ketika kita menjelajahi dunia-dunia literasi, dunia literatur, dan beberapa karya orang-orang besar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.